Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, keluarga adalah komunitas pemberdayaan. Bacaan firman terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika membahas tentang komunitas, maka pasti saya langsung teringat tentang komunitas pertama yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Artinya, merupakan kehendak Allah sejak awalnya. Melalui ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa sejak penciptaan dunia ini, dan khususnya manusia, Allah sendiri telah merancangkan bahwa manusia tidak baik dan tidak bisa hidup seorang diri, tetapi membutuhkan orang lain sebagai pasangan yang sepadan. Pasangan suami istri adalah komunitas pemberdayaan terkecil yang harus mendapat perhatian yang penting dan prioritas dalam hidup berkomunitas. Karena komunitas yang kecil ini adalah suatu kesatuan daging dan roh yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Dan Allah sangat rindu dan berkenan dari komunitas yang kecil ini akan lahir keturunan ilahi, yaitu anak-anak yang mengenal dan mengasihi Allah dan unggul. Maliaki pasal 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Matius pasal 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suami, istri, dan anak haruslah menjadi komunitas pemberdayaan pertama dan utama. Karena di rumah dan di keluargalah memberikan rasa cinta kasih, dukungan, dan kerangka nilai bagi masing-masing anggota keluarga. Keluarga adalah pengaruh paling penting dalam kehidupan seorang anak. Sejak saat pertama kehidupan mereka, anak-anak bergantung pada orang tua dan keluarga untuk melindungi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Orang tua adalah guru pertama anak-anak dan sekaligus sebagai panutan atau figur dalam bertindak dan bagaimana bersosialisasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Artinya, keteladanan hidup orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup, mental, dan spiritual anak-anak. Orang tua tidak bisa menyuruh anak-anak untuk membaca Alkitab, sementara mereka melihat orang tuanya sendiri tidak membaca Alkitab, atau menyuruh berdoa tetapi orang tua sendiri tidak berdoa. Orang tua harus menjadi figur untuk dicontoh dan diikuti oleh anak-anak, antara lain kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, dalam beribadah, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kejujuran dalam keuangan, dan lain sebagainya. Membangun mesbah keluarga adalah sangat penting untuk dilakukan. Keluarga akan menjadi komunitas pemberdayaan apabila di dalamnya menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menjadikan firman Allah sebagai kaidah atau patokan dan Roh Kudus sebagai pengendalinya. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Istri haruslah tunduk kepada suami seperti ia tunduk kepada Tuhan. Orang tua mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan anak pun menaati orang tuanya. Efesus pasal 5 ayat 23-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, menjadi keluarga sebagai komunitas pemberdayaan bukanlah keluarga yang bebas dari kesalahpahaman dan konflik, tetapi keluarga yang mengizinkan dan menjadikan kasih sebagai pengikat dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.